Makanya apa? Sehebat apapun ilmu wiar takeng japa mantra yan manah kasalemun deneng rajah muang tamah, tidak ada gunanya. Maka Arjuna itu sering mabuk anakku. Ya, apa kemabukan? Saya berikan Anda ilustrasi. Arjuna, pernah nggak di pura Anda melihat sebuah kober bendera yang bergambar Anoman? Tahu nggak? Pernah lihat? Tahu riwayatnya? Belum tahu ya? Belum. Sekarang saya cerita untuk Anda. Belum lagi umul-umul kalau itu ceritakan. Jadi kita diajak, dididik mental kita melalui gambar dan simbol. Dia semuanya teks. Ceritanya begini. Ketika usai, ya, pada satu ketika Arjuna diajak lancong berkeliling daerah, terutama di bagian India Selatan disebut dengan Tanjung Komarin oleh Sri Krishna. Kebetulan saat itu air lautnya lagi surut, kelihatanlah gunungan-gunungan batu yang banyak, seolah menghubungkan antara daratan India dengan Sri Lanka, Ceylon sekarang. Akhirnya Arjuna bertanya, Kanda, apa ini sebenarnya? Kenapa kok banyak gunungan batu di sini? Akhirnya Sri Krishna menjawab, oh Dinda lupa ya. Nah, jadi kan lebih tua sebenarnya ini. Kalau Arjuna sering sekali mabuk, nah, keilmuan itu sering sekali mabuk. Arjuna itu simbol pikiran, nanti kita jelaskan. Dharma Wangsa simbol Atman, Bimasena simbol nafas, Nakula Sadaya simbol karma indriya, budi indriya, Drupadi simbol tubuh kita sebenarnya. Itu bahasa simbol itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dina lupa ya, pada zaman Ramayana, Trita Yuga, inilah jembatan penghubung antara Ayodhya dengan Alengka. Ini karya maha besar di zaman Trita Yuga. Bukan kecanggihannya, dedikasi pasukan kera ini luar biasa, membawa batu sehingga menghubungkan. Maka disebut dengan situ banda. Situ itu artinya air, banda itu penegul yeh nih. Makanya di Jakarta tempat air disebut situ, dia situ Gintung, situ macam-macam itu. Kita sebut sekarang menjadi daerah di daerah Jawa Timur namanya Situ Bondo ya. Ya. Bukan hanya pasukan monyet saja Adinda, rubah tikus yang besar juga punya ambil andil di sini. Caranya gimana Kanda? Dia cemplungkan tubuhnya ke air itu yang namanya rubah, tikus besar, kemudian dia guling-gulingkan tubuhnya di pasir, maka pasir akan melekat pada bulu. Bayangkan kalau miliaran rubah, berapa kubik pasir menimbun jembatan ini. Di situ ada dedikasi, nah. Rasa bakti kepada Sri Rama dalam rangka membebaskan Dewi Sita. Arjuna mulai sombong. Kalau saya nggak perlu pasukan ribuan jutaan rubah dan monyet. Sekian detik aja sudah bisa saya selesaikan jembatan yang luar biasa. Sombong nih. Akhirnya Arjuna bilang, mengajukan opsi kepada Krishna, Kanda, bolehkah saya membuat jembatan yang lebih hebat dan lebih canggih daripada ini? Silahkan Dina. Sombong Arjuna. Kemudian dia ambil satu anak panahnya, dia bentangkan gandewa, tarik busur ke belakang, lepas, jadilah jembatan, jreng, Bali Mandara. Tol. Silahkan karena bandingkan mana lebih bagus jembatan saya, jembatan batu ini apa jembatan kayak tol ini. Ya. Makanya saya baru kemarin juga nyebrang Merak Bakauni, biasa itu dulu 4,5 jam kita dengan peri normal, sekarang udah 1 jam dan Ciba itu. Sebelahnya Krakatau. Jadi saya benar-benar sulingnya petualang ini, seperti nyanyian Nyona Sutra. Ya. Sungai musikku seberangi, ya, bukit tinggi kan ku daki. Itu dia semua nih. Nah, apalagi di Irian anakku, daerahnya masih murni, buayanya besar-besar di situ. Siang hari dia berjemur, bayangkan ya. Kalimantan juga demikian. Nah, hebat kata Sri Krishna, luar biasa karya Dinda. Tanpa diduga sekonyong-konyong muncul monyet tua anakku. Bulunya sudah lepas. Ini untuk bapak-bapak ini.
Dan ibu guru yang sudah akan pensiun perlu dipikirkan ibu. Jangan terlalu tinggi tingkat konsumsinya. Subet duo no kan ngajang minum ban rare. Tahu rare? Kalau bayi minumnya pakai apa? Pakai dot tuh, pas kalau berdua data dot ne dot tang tuh dot tang gitu. Tuan, karya Tuhan luar biasa itu kata Bojog loh. Bojog zaman dulu bisa ngomong jelemau. Kurus kering, bulunya gudik. Bulu as, karena tua kan as bulunya. Boleh saya melintasi karya Tuhan? Begitu kata monyet nanya sama Arjuna. Silahkan, boy Arjuna tepuk tangan. Begitu Bojog monyet itu menginjakkan kaki satunya di ujung jembatan, jembatan roboh. Kaget Arjuna, siapa Anda? Siapa Anda? Saya adalah Anoman, Tuhan. Hah? Anoman? Kenapa nama kebesaranmu tidak sesuai dengan ukuran bodimu yang kecil gitu ya? Tua lagi. Coba tunjukkan wujud aslimu. Besar, gede. Sing percaya kan? Kenapa Tuhan mengecilkan tubuh? Pantas jembatan saya rusak. Sekarang saya sudah pensiun Tuhan. Dulu saya panglima divisi selatan dalam rangka membebaskan siapa? Dewi Si. Sekarang saya sudah pensiun. Itu zaman Trita Yuga, sekarang zaman Dua Para. Dulu kenapa saya besar? Fasilitas saya ditanggung negara, APBN, anggaran perjalanan biaya negara. Sekarang APBDS. Sertifikat guru man, pensiun, gaji pokok 75%. Itu yang saya lalui, gaji saya sertifikasi banyak, kita jadi pensiun 75%, cukup beli bubur. Terakhir bubur pirata kalau beli. Maka saya apa? Saya menerima semua karena anak-anak sudah mandiri, saya menerima padanya. Ya, apalagi sekarang kita apa? Ada makanan, nggak boleh dimakan karena saya mengalami DM, diabetes. Ya kecing manis tadi saya nanya gula apa kopi tanpa gula, nah encah apa manis itu yang ngai manis. Karena kelelahan program tingkat stres yang tinggi masih ngajar di situ, nggak dia. Akhirnya kembali Arjuna sadar dia ingin nyembah Anoman. Atas kehilapannya, atas keangkuhannya, tidak menghargai karya leluhur. Apa kesimpulannya anakku? Anda semua sehebat apapun Anda harus hormat pada pendahulu kita. Ingat kan orang tua nih. Kalau dulu, kalau dulu ya, silakan Bapak. Ampura. Dulu kita tidak berani, tidak sama orang tua. Ya, enggak tahu ya anak-anak tahun 70 itu 80 ke mundur itu sehingga ada banding kena tua. Kenapa? Anak-anak selalu dikunyahin sama orang tua termasuk neneknya. Betul enggak? Karena ngajang pos dadong kira-kira yang dadong sakti kayak rago bisa sakti. Dadong lucu lagi sing lah gigi pengelocokan anggo kocok-kocok kacang seroan. Sing bani kena tua, tidak akan berani kita menentang orang tua. Tulah hidup, jani panake nak geden lima. Kene neng, keren kan? Tidur tengahi maru bangun, neng bangun neng, kudu cerceleng betakan. Betul nggak? Karena apa? Karena seng ten man pos dadong, seng man papos reramo, seng man maka anjing yang lebih jinak, karena kuluknya bakat kecu-kecuan. Maka anak perlu mendapatkan air liur daripada orang tua. Maka kalau sekarang Anda benglah tunangan apa nih, cinta monyet nih, ada benglah tunangan nih nak, dini tusing, hati-hati loh. Nah, ya enggak, coba tunangannya ngorin kopeng nih aneh nih, karena tunangannya ngemang pos. Nah, entahlah Pak Guru jawab.
Bapak-bapak ya, kalau ibunya nggak mau turut dan ibu juga nggak mau turut, kalau bapaknya lagi tidur malam kan, cuh ketampang keluar. Banyak boh. Semua orang ketawa ya. Akhirnya apa anakku? Mau disumbah dia bilang jangan, yang penting kamu sudah sadar saja. Bukan sembah itu yang penting, tapi kesadaranmu yang penting sebagai manusia yang menyadari apa kehilapan ini yang penting anakku, moralitasnya di sini loh. Akhirnya apa? Bagi orang yang memiliki kesadaran ketuhanan dengan segala kekurangan, Tuhan akan memberikan pertolongan. Akhirnya apa dia bilang? Anoman bilang, nanti ketika Baratayuda tolong pasang gambarku tuh bendera tuh nak, bendera gambar Anom di keretamu, maka keretamu tidak akan pernah menginjak tanah. Kenapa? Akan mekebar. Logika kita sebenarnya kereta Arjuna yang dikusiri oleh Sri Krishna sesungguhnya bukan kereta, itu F-26 itu nak, pesawat tempur itu, Sukhoi itu. Karena hadiahnya Dewa Agni berarti api bahan bakarnya. Pembakaran di situ kemudian dikebarkan, diterbangkan oleh angin, berarti itu bukan kereta, itu F-26 itu dan Sukhoi Concorde itu ya enggak? Dan anti nuklir. Itu sebenarnya itu teknologi canggih itu. Makanya kalau pesawat tempur kan cuma berdua, dia satu mengendalikan pesawat, satu melepas rudalnya. Benar itu. Hanya kita pikir yang dulu tuh primitif, itu enggak. Makanya kita di pura-pura di Bali masang kober bendera misi Anoman, pangenggal kad ken betara, doa kita itu artinya nak. Jadi pasti mereka ngerti ini bukan dekorasi. Kemudian misi gambar Garuda simbol pembebasan dari perbudakan. Jadi Garuda itu adalah anak Dewi Winata, di mana Dewi Winata diperbudak Dewi Kadru untuk memelihara naga. Maka naga yang diberi adalah isinu mulumbul dado. Ini semua bahasa anakku, bukan just decoration. Jadi inilah sebenarnya di dalam ajaran kita itu ilmu pengetahuan penting. Karena tidak tanpa ilmu pengetahuan berarti engkau sendiri tidak menggunakan organ otakmu sekalian. Karena otak diberikan adalah untuk mengangkat derajat kemanusiaan kita untuk bisa menjadi dewa, bukan menurunkan derajat kita ke dunia binatang lagi. Maka dengan demikian kesuksesan dari sebuah lembaga pendidikan adalah bagaimana Anda hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, hari esok adalah lebih baik daripada hari ini. Maka disinilah pengetahuan anakku sekalian menjadi sangat penting. Tanpa pengetahuan tidak akan ada penciptaan. Tanpa Saraswati tidak Brahma tidak bisa mencipta. Tanpa penciptaan tidak akan ada kemajuan. Tanpa kemajuan tidak ada kebahagiaan. Oke, inilah pesan saya pada pagi hari ini. Sikap mental yang terpenting, guru adalah perwujudan dewata. Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sat Parambawan Tasmai Guru, Acarya Dewa Bawa. Guru inilah sesungguhnya Dewa Siwa yang memberikan berkah pada Anda. Pertama apa? Cintailah guru. Itu cinta bukan berarti personal love, but universal love. Cinta secara umum, ya. Maka dengan dicintai sama dengan orang tua di rumah, maka guru akan mencurahkan seluruh pengetahuan yang dimiliki. Kenapa? Seorang guru itu akan senang dan bahagia ketika anak didiknya Anak didik saya banyak yang udah jadi profesor, malah gurunya sama dengan guru SD, mana profesor. Saya sangat hormati guru SD saya. Ya apalagi pendidikan dulu tuh tahu nak, hari Senin 5 pemekepat di 5 di meja asal misi kukukannya tak. Asal sing bisa nulis kopeng meteng-teng kena di muka kelas, jadi sing ada keto. Ya. Jadi apa? Yang sekarang lebih mementingkan dunia apa? Proses apa? Belajar mandiri, kampus merdeka gitu. Sekarang akhirnya merdeka lengah makajang nih. Nah inilah harapan saya sama anak-anak semua, mudah-mudahan di hari ulang tahun yang ke-25 jubileum perak
usianya sudah dewasa, secara kelembagaan mampu memberikan sesuatu yang bermanfaat, berdaya guna, berhasil guna dengan peserta didik. Mudah-mudahan di sini menjadi guru besar, siapa tahu tamat di sini bisa minimal jadi bupati di Karangasem mandi di ini. Ya. Ya, bukan hanya urusan politik, kesehatan dan sebagainya, ya. Ingat, guru hanya mampu memberikan tuntunan, selebihnya Andalah yang harus berpacu. Jadikan diri kita sebagai agen perubahan, agent of change. Jadi demikian ya yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anakku semua ya patut dicamkan, patut direnungkan, karena saya juga berasal dari dunia pendidikan, bagaimana mestinya kita. Ya, guru tidak bisa mencetak, guru hanya bisa mengarahkan. Ya, sama seperti mengantarkan kuda yang haus ke sungai, masalah mau minum atau tidak urusan sang kuda. Ya, up to you. Ya, demikian anakku sekalian. Saya akhiri Dharma Wacana ini, kita lanjutkan dengan Dharma Tula, sesi tanya jawab. Ya, silakan.